kita akan mengadakan praktik coaching secara berkelompok. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan Bu Utami di sini berperan sebagai coach, kemudian Bu Yunita sebagai coachee, dan saya sendiri di sini berperan sebagai pengamat. Sebelum melakukan coaching, nanti ada beberapa hal atau pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Utami selaku coach ya. Yang pertama itu mengenai apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk coaching ini. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, lalu apa saja indikator ketercapaian yang diinginkan. Untuk diketahui, kegiatan kita ini akan di-record. Baik, Bu Utami, silakan untuk memberi jawabannya terkait pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ibu Nina selaku pengamat. Baiklah, dalam kegiatan coaching ini, saya sebagai coach sudah mempersiapkan beberapa hal, diantaranya adalah rubrik penilaian, perangkat yang membantu saya dalam pelaksanaan coaching. Kemudian pada kegiatan coaching ini, saya mengangkat permasalahan atau kompetensi dalam bentuk refleksi yang ingin dikembangkan. Kemudian indikator dari pengembangan kegiatan coaching ini saya mencari atau menemukan nanti bahwasanya coachee selaku yang mempunyai permasalahan bisa menemukan solusi atau jawaban yang tepat, yang baik dalam menangani permasalahan yang dihadapi coachee itu sendiri. Itu menurut saya, Bu Nina. Oke, baik Bu Tami, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya mungkin boleh dimulai untuk kegiatan praktik coaching. Silakan Bu Tami. Oke. Silakan Ibu Yunita untuk memulai. Oke, selamat malam Bu Tami. Maaf mau ganggu waktunya sebentar, boleh? Selamat malam Ibu Yunita. Apa kabarnya nih Bu Yunita, malam-malam nelpon? Iya, alhamdulillah. Kalau saya sih alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan berkah ya Bu ya. Amin. Jadi gimana nih? Mau ngobrol apa nih? Tentang apa hari ini? Kok dari kemarin sepertinya Ibu Yunita ada yang mau direfleksikan nih, sampai nelpon malam-malam nih. Iya Bu, jadi aku tuh mau ngobrolin gitu ya tentang tanggung jawab sebenarnya, tentang tanggung jawab yang diamanahin sama aku sekarang gitu Bu. Kayaknya tuh aduh pusing banget gitu, ruwet banget gitu, galau saya tuh jadinya. Gitu, oke, boleh Bu Yunita. Jadi apa nih sebenarnya yang menjadi Ibu Yunita itu kok galau gitu, sampai ruwet gitu. Silahkan, apa yang mau direfleksikan nih jadinya? Iya Bu, jadi kan saya tuh dikasih tanggung jawab gitu ya Bu. Saya tuh saat ini tuh jadi wakakurikulum ceritanya. Ya, jadi kemarin itu saya kan disuruh menjadi ketua tim gitu ya, tim pengembang kurikulum namanya. Nah, kebetulan nih ada hal tuh yang akan dilaksanakan gitu dalam penyelarasan kurikulum gitu Bu Tami. Jadi setelah saya mengikuti workshop itu gitu ya, workshop tim pengembangan kurikulum. Nah, salah satunya tuh ada tentang link and match antara sekolah dengan Iduka gitu. Nah, ini sih sebenarnya luar biasa banget Bu, karena kita kan bisa mengembangkan sistem pembelajaran berbasis industri gitu. Di sekolah kita itu sebenarnya sih selama ini tuh kayak belum terlaksana gitu Bu. Iya. Jadi kalau begitu kan kita bisa berefleksi gitu ya. Oh, sekolah kita kan begini ini selama ini gitu. Nah, ini nih ide-ide ini yang kemudian saya tuh mau sampaikan sebenarnya ke teman-teman di sekolah gitu ya. Khususnya kalau kami tuh di sana tuh ada ketua program gitu di jurusan masing-masing. Kemudian ada juga guru produktif namanya. Nah, tapi gimana ya, Bu? Aku tuh jadi kayak malah takut sendiri gitu loh. Iya, takut kalau nanti tuh kayak cara penyampaian aku tuh kayak kayak memerintah gitu ya Bu. Jadi kan kemarin kan udah kayak bicara tentang coach gitu ya, ada coaching gitu. Nah pengennya sih
pas menyampaikan ini tuh nggak terkesan kayak memerintah gitu, Bu. Padahal kan kalau di satu sisi kita lihat ya, rapor pendidikan memang belum melaksanakan penyelarasan kurikulum berbasis industri gitu, serta juga belum sih melaksanakan link and match dengan Iduka itu, Bu. Benar, Nah, benar. kalau kayak itu kan kita kan harus membenahi kan? Betul. Nah, harus ngelihat juga akar masalahnya itu apa gitu sebenarnya gitu. Nah, ini juga tuh kayak mengarah gitu kepada kita sebagai guru. Misalnya karakter siswa gitu yang perlu dikembangkan. Jadi kan kita bisa melihat akar masalahnya tuh di mana gitu. Betul, betul. Nah, itu yang bikin bingung, Bu. Gimana cara terbaik gitu untuk nyampein ke teman guru tuh di sekolah, biar nanti nggak kayak menggurui gitu. Iya, betul. Nah, apalagi kan kita kan diminta gitu untuk merancang pembenahan yang itu nggak bisa sendiri kan. Karena aku juga butuh kerja sama orang lain, butuh kolaborasi gitu ya dengan rekan kerja. Betul, betul. Jadi ada kayak diseminasi dari rapor pendidikan gitu, Bu. Kayaknya Bu Yunita keren setelah saya mendengarkan gambaran yang disampaikan Ibu Yunita tadi. Jadinya itu kayak ada galau juga sih saya tangkap gitu ya dari tadi. Kalau dari apa yang disampaikan Ibu Yunita tadi, sepertinya kalau nggak salah Ibu Yunita ini seperti dilema gitu ya, karena tanggung jawabnya yang sangat berat gitu kan. Betul, Bu. Iya, kita kalau mendapatkan sesuatu, baik itu informasi tentang hal yang baru dan luar biasa untuk sekolah, ya seneng sih, tapi cuman kok terbentur dengan rasa hati kita gitu, ketika menyampaikan nanti ke kawan-kawan tuh, takutnya kok malah salah, seolah-olah memerintah gitu kan yang Ibu Yunita sampaikan tadi. Iya, betul. Kalau mau ngasih tahu teman juga, kamu nih taunya begini, jadinya kayak gini. Nah, seolah-olah kita menggurui gitu, penilaian kawan-kawan gitu kan ya. Nah, takutnya nanti teman nggak mau diajak kolaborasi, begitu. Benar nggak Bu Yunita yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Iya, betul, Bu. Jadi kayak, aduh gimana gitu, takut salah ngomong gitu. Benar. Gimana cara terbaiknya gitu. Iya. Coba nih, kita lihat dulu kira-kira seperti apa nih menurut Bu Yunita sebagai maka kurikulum tadi kan ya. Nah, bagaimana menurut Bu Yunita sendiri suasana yang mungkin membuat kita nyaman untuk menyampaikan atau menerima sesuatu itu tanpa ada rasa yang merintah atau gimana tadi gitu kan ya Bu Yunita ya. Nah, menurut Bu Yunita bagaimana itu nantinya? Menurut saya sih, kalau saya sih enaknya tuh ketika dalam kondisi yang tepat gitu ya, Bu. Iya, betul. Terus dalam kondisi yang nyaman gitu, misalnya kayak disediain di waktu khusus begitu. Kemudian ada ruangannya gitu, ruangan yang mendukung. Kemudian ada fakta-fakta gitu, bukti-bukti. Jadi kayak nggak diperintah gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada lagi mungkin menurut Bu Yunita? Penyampaian juga sih, Bu. Penyampaian tuh kayaknya juga emang harus yang menarik gitu ya. Kalau cuma pemaparan biasa tuh kan kayak nggak tertarik gitu, nggak bikin orang tertarik gitu. Nah, kalau penampilannya bagus kan itu bisa bikin orang tertarik gitu. Dan saya juga suka kalau dilibatkan sih, Bu. Misalnya kayak kita nih sebagai penerima informasi ikut dilibatkan gitu, jadi kayak berefleksi tentang apa yang dipaparkan tadi sih. Ya, mantap, semakin mantap Ibu Yunita. Seperti itu. Jadi maunya nanti menurut Bu Yunita nih tadi ya, peserta juga ikut berefleksi gitu ya Bu ya. Nah, misalnya kalau ternyata dalam rencana Ibu Yunita tadi mau mengajak berefleksi bersama teman, kok ternyata ada yang berbeda. Gimana ini nantinya menurut Bu Yunita dalam mengatasi ini? Ini sih harusnya sih jadi penguatan ya untuk saya gitu ya. Untuk penguatan untuk langkah pembenahan selanjutnya gitu. Jadi saya tuh bisa memaparkan klarifikasi, kemudian dari refleksi gitu ya, dari refleksi guru. Jadi kita itu bisa memikirkan bersama gitu, apakah cocok
atau tidak gitu untuk pembenahan selanjutnya sih Bu. Nah, jadi kan nggak kayak terkesan ngejudge gitu ya, terkesan menggurui gitu kalau begini gitu ya. Iya. Nah, jadi gimana nih kira-kira penyampaiannya yang menurut Ibu Nina tadi supaya terlihat seperti tidak menggurui tadi? Kayaknya sih seru gitu ya. Kalau dibikin kayak semacam diseminasi sih saya rasa gitu ya. Diseminasi ini yang dilakukan ini tidak merasa diperintah, kemudian ngerasa bahwa oh pernah gitu mengikuti kegiatan seperti ini gitu. Misalnya ketika dikasih paparan nilai UN nih, jadi kan kayak kita banyak banget salah gitu. Tapi kalau seperti ini kan kayaknya kita bisa berproses bersama gitu ya Bu. Bisa bikin komunitas belajar malah nantinya gitu. Nah, kira-kira rancangan penyampaian sudah terlihat belum dari Bu Yunita? Sudah sih, saya rencananya tuh mau ngatur waktu gitu ya Bu. Iya. Saya nanti akan ngatur waktunya, kemudian saya mau mempersiapkan materinya, plus dengan refleksi Bu. Nah, dalam kegiatan ini perlu nggak Ibu Yunita dukungan ya dari pihak lain gitu? Oh tentu banget gitu. Iya ya. Tentu banget, saya tuh butuh banget dukungan orang lain. Benar. Kayaknya sih saya harus ngobrol. Saya harus ngobrol ke kepala sekolahnya gitu. Tentunya misalnya untuk izin tempat lah, izin waktu, izin pakai ruangan gitu ya Bu. Kemudian kalau bisa sih saya pengen juga ngajak kepala sekolah gitu ya untuk ikut serta gitu dalam penyampaian refleksi, karena kan beliau ahlinya gitu ya, ahli juga dalam coach ini gitu. Nah, saya juga bisa mengkonsultasikan gitu ya ke beliau, kira-kira sudah tepat belum gitu penyampaiannya. Betul. Kemudian bisa juga penguatan kolaborasi sih pada pembenahannya, misalnya kayak komunitas belajar. Nah, mantap itu yang saya senengin tuh, komunitas belajarnya tadi Bu Yunita. Oke, kapan nih akan dilaksanakan jadinya Bu Yunita? Secepatnya sih Bu. Saya pengennya ketemu kepala sekolah besok. Aduh, nggak sabar ya sepertinya nih ya. Nggak sabar lagi. Iya, kayaknya mungkin sih. Minggu ini sih untuk pertemuannya kayak. Udah, siap-siap lah insya Allah. Jadi apa ini yang didapat nih dari percakapan hari ini Bu Yunita setelah kita berefleksi dari diri sendiri Bu Yunita yang luar biasa ini? Saya jadi luar biasa gitu ya. Aduh, saya jadi kayak ngerasa bahwa oh semuanya itu bisa diselesaikan sih secara bersama-sama gitu. Jadi kita tuh kayak melihat bahwa segala sesuatu itu perlu proses. Betul. Dan bisa melakukannya gitu. Terkadang untuk menyampaikan informasi penting itu ya nggak perlu khawatir juga karena ada data-data yang mendukung gitu. Dan saya rasa sih selama prosesnya gitu, pada prosesnya nanti bisa sama-sama direfleksikan. Nah, dari sini bisa kemudian berkolaborasi gitu, bukan pemerintah ya. Jadinya malah bisa memulai dari diri sendiri. Seru banget kayaknya kalau bisa terbangun komunitas belajar di sekolah nantinya ya Bu. Aduh, makasih banget Bu Utami. Senang banget gitu ya saya bisa ngobrol ke Bu Utami, kemudian jadi bisa memunculkan ide-ide baru gitu yang kayak kemarin tuh mikirnya susah gitu. Aduh, mosok sih? Wah, mantap sepertinya ini Bu Yunita. Jadi saya jadi dapat ide ini juga ketika menyampaikan tentang penilaian, tapi tidak terkesan seperti memerintah gitu kan. Karena kan kita pakai refleksi tadi kata Bu Yunita di dalamnya itu kan, kemudian Ibu Yunita juga ingin membentuk komunitas belajar gitu kan. Jadi saya sendiri kok jadi nggak sabar pengen dengar cerita selanjutnya dari Bu Yunita tentang komunitas belajar itu sendiri Bu Yunita di sekolah nanti seperti apa gitu kan. Hebat loh Ibu Yunita ini. Oke lah, Bu Utami makasih banyak gitu ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Iya, sama-sama. Ya, padahal Bu Utami udah sibuk gitu ya, tapi masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi gitu, menghadapi masalah yang saya hadapi gitu. Sama-sama. Ibu Yunita juga keren deh pokoknya.
Pokoknya semangat terus ya Bu Yunita. Iya, Saya Bu. ngasih semangat dan motivasi terus lah pokoknya. Betul. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu Yunita. Semangat ya. Iya, Bu. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oke. Masya Allah ya, tadi ikut mengamati proses coachingnya. Saya sebagai pengamat saja merasa terbawa gitu serunya ngobrol Bu Utami dengan Bu Yunita. Baik, pada kesempatan ini saya mau memberikan umpan balik barangkali ya terkait tadi praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Dari praktek coaching Bu Utami sebagai coach yang saya amati tadi bahwa penyampaian yang dilakukan ataupun percakapannya itu kelihatannya ini sangat santai, rileks ya gitu ya dalam berbicaranya, dalam ngobrolnya, nggak kelihatan kaku sama sekali. Itu udah positif sekali menurut saya. Kemudian dari kompetensi inti coachingnya yang berupa kehadiran penuh atau presensi yang ditunjukkan oleh Bu Utami juga sudah terlihat gitu ya dari ekspresinya Bu Utami ketika mendengar ceritanya atau curhatan dari si coach ya kayak gitu. Kemudian juga untuk mendengar aktifnya juga sangat terlihat tadi Bu Utami sangat fokus gitu ya terhadap coachingnya, kelihatan juga dari tatapan matanya gitu ke coachingnya menyimak benar ya gitu apa yang disampaikan oleh Bu Yunita sebagai coaching. Kemudian pada mengajukan pertanyaan tadi saya juga melihat pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Utami juga udah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang dalam artian sudah berbobot ya untuk proses coaching kali ini. Kemudian secara keseluruhan tadi saya juga melihat bahwa Bu Utami sebagai coach juga sudah menunjukkan alur Tirta dalam proses coachingnya, di mana di situ sudah terlihat juga tujuan pembicaraannya sudah tercapai, kemudian identifikasinya dari rencana aksi juga Bu Utami sudah mampu, maksudnya sudah bisa mengarahkan si coach atau Bu Yunita untuk mampu mengambil keputusannya sendiri, gitu ya, keputusan yang mandiri tanpa Bu Utami yang memberi solusinya, dan itu sudah tercapai konsep coachingnya. Untuk tanggung jawab juga sudah terlihat dari coachingnya juga sudah mendapatkan ya dengan sendirinya keluar tanggung jawabnya sebagai apa yang dia inginkan seperti itu. Secara keseluruhan saya menilai udah baik, sudah dari kriteria penilaiannya juga penilaian sudah terpenuhi semua sepertinya. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengamatnya Bu Utami. Mudah-mudahan ini tidak sampai di sini, kemudian akan terus nanti ya Bu ya dipraktikkan di sekolah. Iya, bersama anak-anak, tidak hanya rekan-rekan sejawat. Okay. Begitu, demikian. Terima kasih untuk kesempatannya buat saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.